melihat salib sebagai misteri, ya, penderitaan dan eksistensi manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema ini barangkali agak susah dan kita akan buat dengan cara yang simpel supaya kita benar-benar paham apa yang dimaksudkan dengan tema ini. Kita tahu semua bahwa tidak ada simbol yang lebih dalam dan paradoksal daripada salib. Di satu sisi, ia adalah tanda penderitaan, penghinaan, dan kematian. Namun di sisi lain, bagi orang beriman, salib adalah tanda kasih, penebusan, dan kehidupan baru. Dalam kehidupan manusia, salib juga menjadi cermin eksistensi teman kita hidup, menderita, berjuang, dan mencari makna di tengah penderitaan kita. Maka salib bukan sekedar kisah masa lalu di Golgota, tetapi realitas hidup manusia yang sedang mencari arti di tengah luka. Kita lihat dasar biblisnya dalam Lukas 9 ayat 26. Lalu Yesus berkata kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Ayat ini bukan ajakan untuk menyukai penderitaan, tetapi mengundang manusia memahami penderitaan sebagai jalan menuju kasih sejati. Dalam penderitaan Kristus di salib, manusia tidak melihat wajah Allah yang hadir dalam kesakitan, bukan Allah yang jauh dari takhta kemuliaannya, melainkan Allah yang turun dalam luka manusia. Misteri penderitaan itu merupakan jalan yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Penderitaan adalah bagian dari eksistensi kita manusia. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghindar darinya. Namun penderitaan menjadi misteri karena apa? Ia tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal, tetapi hanya bisa dimaknai oleh hati dan iman. Yesus sendiri tidak menjelaskan mengapa penderitaan harus ada, tetapi menunjukkan bagaimana menghadapinya dengan kasih, pengampunan, penyerahan diri total kepada Bapa. Ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam pandangan eksistensial, manusia tidak didefinisikan oleh penderitaan itu sendiri, tetapi oleh bagaimana ia merespons penderitaan. Filsuf Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis, "Orang yang tahu untuk apa ia hidup akan sanggup menanggung hampir setiap bagaimana." Apa maksudnya? Salib mengajarkan bahwa penderitaan memiliki arah. Ia bukan akhir, tetapi jalan menuju transformasi batin. Dalam penderitaan, manusia dihadapkan pada dirinya sendiri, pada kelemahan, pada kekuatan, sekaligus kekuatan yang paling dalam. Yesus disalib mengalami keterasingan manusiawi, tetapi justru di sanalah ia menunjukkan kesatuan yang paling mendalam dengan kehendak Allah. Metafisika salib berbicara tentang realitas terdalam di balik penderitaan, bahwa penderitaan tidak hanya ada, tetapi bermakna dalam rencana keselamatan Allah. Dalam teologi Katolik, salib adalah titik pertemuan antara keadilan Allah dan belas kasih-Nya. Dalam keadilan, dosa harus ditebus. Dalam kasih, penebusan dilakukan melalui penderitaan, pengorbanan, bahkan kekerasan. Maka salib adalah manifestasi kasih yang rasional yang sekaligus misterius. Kasih yang rela menderita agar apa? Agar yang berdosa itu diselamatkan.
Saudara-saudaraku, secara ontologis manusia diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Namun cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Salib menyingkap hakikat manusia, bahwa untuk menjadi manusia sejati harus berani mencintai meskipun ia berarti menderita. Dalam diri Kristus yang tersalib, manusia menemukan cermin eksistensinya sendiri. Rasa takut, ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu. Rasa ditinggalkan, dengan dia bersabda, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi juga penyerahan total dalam cinta. Filsuf Søren Kierkegaard, pelopor eksistensialisme Kristen, mengatakan bahwa iman adalah lompatan ke dalam misteri. Salib adalah puncak dari lompatan itu. Ketika logika manusia berhenti, tetapi cinta Allah tetap berjalan. Sedangkan Albert Camus melihat penderitaan sebagai absurditas hidup, dunia yang tak masuk akal. Namun dalam terang Kristus, absurditas itu menemukan arti, karena Allah sendiri memilih masuk ke dalam absurditas manusia dan menebus dari dalam. Saudaraku, salib mengubah arah penderitaan. Ia tidak lagi menjadi tanda kutuk, tetapi tanda harapan. Yesus tidak hanya wafat di salib, ia bangkit, menegaskan bahwa penderitaan bukan akhir dari cerita manusia. Dalam terang iman Katolik, salib dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Salib tanpa kebangkitan sama dengan keputusasaan. Kebangkitan tanpa salib sama dengan ilusi. Apakah salib dalam kehidupan Anda sehari-hari? Setiap orang punya salibnya sendiri. Keluarga yang sulit, pekerjaan yang menekan, penyakit, kegagalan, luka batin yang tak sembuh. Namun salib bukan untuk disesali, melainkan dipikul dalam kasih. Karena di sanalah manusia bertemu dengan Yesus Kristus yang tersalib. Barang siapa tetap memikul salibnya dan mengikuti aku, ia akan menemukan hidup yang sejati. Salib bukan akhir dari hidup, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih benar, lebih otentik. Di bawah kaki salib manusia harus menemukan arti penderitaan, daya untuk bertahan, dan keberanian untuk mencintai meski disakiti. Misteri salib adalah misteri manusia sendiri, lemah tapi kuat, menderita tapi penuh harapan, tapi mati tetapi menuju hidup. Dalam salib ada keselamatan, dalam salib ada kehidupan, dalam salib ada sukacita sejati. Liturgia Crucis, tradisi Katolik. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan tetap menghayati penderitaan salib kita setiap hari sebagai panggilan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.